Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi dari keamanan sistem operasi. Berikut anggotanya. Yang pertama, Satria Dimastri. Yang kedua, Ratna Baritania. Yang ketiga, Eva Normalasari. Yang keempat, Bella Oktaviani Saputri. Dan yang kelima, Canikia Kalindra Putra. Keamanan sistem operasi. Keamanan sistem komputer sendiri adalah untuk menjamin sumber daya agar tidak digunakan atau dimodifikasi oleh pengguna yang tidak memiliki akses. Keamanan sistem operasi mencangkup semua hal yang berkaitan dengan data-data penting terlindungi secara sempurna. Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah sistem komputer secara total, tapi telah menjadi bagian yang meningkat kepentingannya. Pengamanan sistem operasi berarti kecil jika setiap orang dapat berjalan melenggang di ruang sistem komputer. Pengaman secara fisik dengan membatasi pengaksesan fisik secara langsung dengan fasilitas sistem komputer harus dilakukan juga. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu 1. Keamanan eksternal atau external security berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup, bencana alam, dan lain-lain. 2. Keamanan interface pemakai, user interface security, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum mengakses program dan data. 3. Keamanan interface atau interface security, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras komputer Anda dan sistem operasi untuk menjaga integritas program dan data. Masalah-masalah pada keamanan. Terdapat 2 masalah penting, yaitu yang pertama, kehilangan data atau data loss. Kehilangan data dapat disebabkan antara lain 1. Bencana, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, dan lain-lain. 2. Kesalahan perangkat keras, seperti tidak berfungsinya hardware. 3. Kesalahan atau kelalaian manusia, seperti kesalahan memasukkan data, eksekusi program yang salah. Kehilangan data dapat diatasi dengan melakukan backup terlebih dahulu yang saat ini telah tersedia secara online. Yang kedua, penyusup atau intruder. Penyusup terdiri dari 1. Penyusup aktif, yaitu mengubah data yang tidak diotorisasi. 2. Penyusup pasif, yaitu yang membaca data yang tidak diotorisasi. Kebutuhan keamanan sistem komputer dikategorikan menjadi 3 aspek, yaitu 1. Kerahasiaan atau sekresi, diantaranya adalah privasi. Keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi. 2. Integritas atau integrity, keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat diubah oleh pihak-pihak yang diotorisasi. 3. Ketersediaan atau availability, keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat diubah oleh pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Teknik untuk mengamankan komputer Anda, password pengguna memilih satu kata kode sebagai tembok pengaman, mengingatnya dan memasukkannya pada saat akan mengakses sistem komputer. Teknik ini mempunyai kelemahan yang sangat banyak dan mudah ditembus. Gangguan keamanan pada sistem operasi. Berikut gangguan serta cara mengamankan sistem operasi dari gangguan keamanan terhadap sistem operasi. 1. Virus adalah program komputer yang dapat menyalin dirinya sendiri dan memiliki kemampuan menular ke komputer lain. Virus bisa berubah sebuah program independen atau program yang masuk ke file lain yang menjadi hostnya. Cara pengamanannya, memasang antivirus. Antivirus adalah benteng pertahanan pertama terhadap serangan virus dan trojan. Dengan menginstal antivirus, setidaknya akan sedini mungkin terdeteksi apabila ada sebuah program yang berniat jahat menyusup ke komputer kita. Dengan syarat harus rajin diupdate antivirus tersebut. Ada banyak sekali vendor yang menyediakan antivirus, mulai dari OWASP, Avira, AFG, Smartdev, dan masih banyak lagi yang lainnya. 2. Spyware. Spyware adalah perangkat lunak yang terinstal secara diam-diam pada PC untuk mengambil alih
bagian kontrol komputer tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sementara itu, spyware secara diam-diam memonitor aktivitas pengguna. Spyware dapat mengumpulkan informasi pribadi seperti kebiasaan surfing internet. Misalnya, jika kita sering mengunjungi situs-situs porno, maka tidak usah kaget jika tiba-tiba kita mendapat email atau spam, penawaran obat kuat, dan akses internet ke situs sejenis. Cara pengamanannya, memberi software anti-spyware. Software anti-spyware sangat berguna untuk menanggulangi sebuah program yang menyusup ke dalam komputer dengan tujuan untuk memata-matai data kita, seperti username, password, kemudian akan dikirim ke pemilik program jahat yang digunakan untuk tujuan tertentu. Dalam percobaan menyatakan proteksi password dapat ditembus dengan mudah. Percobaan yang dilakukan adalah: 1. Terdapat file berisi nama depan, nama belakang, nama jalan, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain-lain. Isi file dicocokkan dengan file password. Hasil percobaan menunjukkan lebih dari 86% cocok dengan password yang digunakan pemakai di file password. Upaya untuk lebih mengamankan proteksi atau password antara lain: 1. Salting, menambah string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang tertentu. 2. One-time password, pemakai harus mengganti password secara teratur. Upaya ini untuk membatasi peluang password telah diketahui atau dicoba-coba pemakai lain. Pemakai mendapat satu buku berisi daftar password. Setiap kali pemakai login, maka menggunakan password berikutnya yang terdapat di daftar password. Pemakai direpotkan keharusan menjaga agar buku passwordnya jangan sampai dicuri. Ke daftar terpanjang namanya adalah jawaban variasi pada password adalah mengharuskan pemakai memberi satu daftar panjang dan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya dipilih pemakai sehingga pemakai mudah mengingatnya dan tidak perlu menuliskan di kertas. Pembatasan dapat dilakukan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tidak diotorisasi. Misalnya, 1. Pembatasan login. Login hanya diperbolehkan pada terminal tertentu, hanya pada waktu dan hari tertentu. 2. Pembatasan dengan callback. Login dapat dilakukan siapapun. Bila telah sukses login, sistem segera memutuskan koneksi dan memanggil nomor telepon yang telah disepakati. 3. Pembatasan jumlah usaha login. Login dibatasi sampai 3 kali dan segera dikunci dan diberikan ke administrator. Semua login direkam dan sistem operasi melaporkan waktu pemakaian login, terminal di mana pemakai login. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.